Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami memuji Engkau. Kami berterima kasih, anugerah kasih, rahmat yang bersumber daripada Tuhan yang tak putus-putusnya dalam setiap hidup kami. Kami terus mohon ampun atas dosa, kekurangan, kelemahan, dan ketidaklayakan kami di hadapan-Mu. Mohon Tuhan kuduskan, sucikan, dan layakkan kami senantiasa, khususnya pada waktu kami duduk diam mendengarkan bagian-bagian daripada firman-Mu ini. Tuhan tolong kami, berkati dengan kuasa yang daripada-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita masih belajar tentang iman, pengharapan, dan kasih. Ya, sekali lagi, ya, jadi kita masih belajar tentang tiga hal ini ya. Iman, pengharapan, dan satu lagi adalah kasih. Ya, iman, pengharapan, dan kasih. Kita sudah bahas kasih, lalu iman juga kita sudah bahas satu sesi ya. Satu sesi kita belajar tentang apa itu iman. Ya, apa itu iman. Lalu kepotong kemarin kita libur, kita tidak lanjutkan. Nah, sekarang kita mau melihat bagian yang berikutnya. Kita mau belajar lagi, yang kedua, kita mau belajar tentang iman, ya tentang iman dari tokoh-tokoh beriman, tokoh-tokoh iman. Ya, nggak mungkin kita belajar iman tentang iman dari orang yang bukan beriman. Jadi sudah tentu kita akan belajar iman dari tokoh-tokoh iman. Nah ini saudara, ya yang mau kita lihat ya. Jadi apa namanya? Kalau kemarin di sini apa itu iman? Kita tahu iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan dan bukti dari yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita harapkan. Ya. Nah, jadi dasar dan bukti ya, iman itu dasar dan bukti. Jadi sekali lagi kita melihat di sini iman, kalau definisinya itu adalah dasar dan satu lagi adalah bukti. Ya, ini dasar dan bukti. Ini bagian yang pertama yang kita lihat kemarin. Lalu iman itu juga mengajarkan apa? Iman itu juga mengajarkan kita untuk bersaksi. Ya. Lalu yang ketiga, iman itu juga mengajarkan kita untuk melihat apa? Ya, percaya bahwa alam semesta jadi oleh karena siapa? Oleh karena Allah. Ya, jadi alam semesta ini jadi oleh karena firman Allah. Nah, itu jadi tidak melalui proses yang panjang ya, tidak melalui proses yang panjang. Ya. Nah, ini seri yang sudah kita pelajari. Jadi buat ibu-ibu yang terlambat dan tidak mendengarkan, pengajarannya ada di YouTube channel ya, di YouTube channel William Hermon. Tinggal lihat aja itu kalau ada berbau narwastu di situ. Nah, itu pasti pengajaran-pengajaran yang berkaitan dengan narwastu. Nah, sekarang mari kita lihat bagian yang ketiga tadi yang saya katakan bahwa kita perlu belajar dari tokoh-tokoh iman. Jadi supaya kita semakin berkembang ya. Jadi dalam arti jangan hanya kita mengatakan bahwa iman itu adalah begini, tapi kita mau belajar juga bagaimana mereka mengalami iman dalam hidup mereka ya. Bagaimana mereka mengalami iman dalam hidup mereka. Nah, coba kita belajar hari ini, kita coba lihat dari salah satu tokohnya. Ya. Bentar ibu-ibu. Iya, ini agak susah dia balik ya. Ya, coba kita lihat di Ibrani ya. Ibrani 11. Ya, coba kita lihat Ibrani 11. Ya, Ibrani 11. Mari kita lihat ayat yang keempat. Ya, ayat 4 saja. Ibrani 11 ayat 4. Kalau sudah mendapat, kita membacanya. Demikian firman Tuhan. Karena iman Habel. Nah, ini garis bawah ini. Habel telah mempersembahkan korban kepada Allah, korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ini satu bagian. Ya. Yang kedua dikatakan dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Nah, ini dia. Jadi dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah telah
karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, ini menarik saudara. Kalau kita nanti melihat iman dari Kain ini ya. Iman dari Kain ini kita melihat di sini menarik sekali kita lihat. Ya. Saya senang kita baca satu kali lagi ya sampai kita memperoleh hikmat dari dalamnya tentang iman daripada Kain ini. Ya, coba kita lihat sekali lagi. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Ya, pelan-pelan kita lihat ya. Karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Ya, masih berbicara sesudah dia mati. Nah, sekarang mari kita melihat uraiannya. Ya, jadi tadi kita melihat di Ibrani ya, Ibrani pasal yang ke-11 tadi. Ya, Ibrani 11 ayat 4. Jadi kita belajar dari Habel nih, iman Habel. Nah, iman Habel ini ada beberapa hal yang saya suka dicatat di sana. Yang pertama di sana dikatakan, karena iman. Nah, ini kata kuncinya ya. Karena iman, semuanya karena iman sebenarnya. Karena iman, ya. Karena iman dikatakan bahwa yang pertama itu ia mempersembahkan. Ya, jadi iman dari Habel ini ya. Jadi ia mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Jadi ia mempersembahkan korban yang lebih baik. Ya, lebih baik. Dikatakan di sana lebih baik daripada korban Kain. Nah, menarik ya. Jadi dikatakan ia mempersembahkan korban yang lebih baik. Nah, ini kata kunci yang lebih baik. Nah, kalau kita telusuri ibu-ibu sekalian, apa yang membuat korbannya Habel ini lebih baik daripada korbannya Kain? Ya. Nah, sudah tentu mau tidak mau kita harus menelusuri kemana? Kepada Kejadian pasal yang 4. Mari kita lihat Kejadian pasal yang keempat. Ya, mari kita lihat Kejadian pasal 4. Coba lihat ayat yang ke-1 aja ya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, jadi dikatakan di sana ayat yang kedua, selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ya. Apa rahasianya? Sehingga Tuhan berkenan kepadanya. Ya. Saya mau mengatakan begini. Ya, apa yang membuat Tuhan lebih berkenan kepada siapa namanya? Kepada Habel itu? Yang pertama dikatakan bahwa ada perbedaan Kain dan Habel. Ya. Sekalipun mungkin di zaman itu Kain mengerjakan sesuatu yang mungkin usaha yang sangat up to date ya di masa itu. Sementara Habel sebenarnya tidak bekerja dengan posisi itu. Karena Habel itu
dikatakan memilih jadi apa? Jadi gembala, gembala domba. Ya, gembala domba. Nah, gembala domba dalam bagian ini, saya mau tegaskan kepada saudara, ini bukan sesuatu yang menarik di masa itu. Karena ingat baik-baik, manusia di zaman itu tidak makan binatang, tidak makan daging. Ya, manusia belum makan daging. Karena manusia itu makan dari mana? Dari hasil daripada pertanian. Ya, hasil daripada pertanian. Ya, jadi mereka tidak makan daging di sana. Nah, tapi kita bisa melihat di sini sesuatu yang menarik menurut saya adalah Habel gembala. Nah, rupanya pekerjaan ini, saudara, pekerjaan yang dia lakukan ini dilakukan dengan apa? Dengan iman. Iman. Kalau kita lihat tadi, iman itu dasar ya. Dasar dan bukti dari yang tidak dilihat. Nah, jadi saya sangat percaya juga bahwa dia mengerjakan sesuatu yang dia tidak mengerti untuk apa itu dia kerjakan. Ya kan? Sesuatu yang tidak mengerti untuk apa itu dia kerjakan. Jadi bisa saya simpulkan bahwa Habel itu, ya kan? Habel itu mengerjakan sesuatu yang hanya dia melihat ke depan saja. Bahwa suatu saat apa yang dia kerjakan itu akan berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi kita lihat di sini. Imannya Habel itu adalah iman yang melihat jauh ke depan. Ya, jauh ke depan. Nah, karena imannya Habel itu jauh ke depan, makanya bisa kita lihat bahwa dia sudah mempersiapkan. Ya, mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Nah, ini menariknya di sini, Ustaz. Ya, dia mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik. Nah, jadi bisa kita lihat di dalam bagian ini bahwa ternyata ya bahwa kalau kita mau memberi sesuatu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita nggak bisa instan. Asal jadi di situ. Tapi kita perlu berencana. Kita perlu mempersiapkannya sebaik mungkin. Nah, ini nanti kelihatan, saudara. Pada waktu tiba waktunya. Nah, ini kata kuncinya, tiba waktunya untuk mempersembahkan itu. Lihatlah yang dilakukan oleh Kain. Kain itu hanya, kata kuncinya dikatakan mempersembahkan sebagian. Sebagian. Lalu Habel itu dikatakan apa? Mempersembahkan korban yang terbaik. Kata kuncinya anak sulung. Kata kuncinya apa? Lemak. Ya, lemak kan? Itu kata kuncinya dikatakan di dalam bagian ini. Coba kita lihat lagi. Ya, di dalam ayat yang ke pasal 4 itu ya. Habel juga, ya dikatakan Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Jadi bukan hanya anak sulung saja, tapi juga dikatakan yakni lemak-lemaknya. Nah, jadi bisa kita lihat di sini bahwa persembahan Kain itu disebut terbaik ya karena ini. Ya, karena ini. Jadi disebut terbaik. Ya. Tadi dikatakan ya Saudara ya, persembahan itu disebut terbaik karena apa? Dipersiapkan jauh sebelumnya. Ya, jadi disebut terbaik itu dipersiapkan sebelumnya, lalu diberi bagian yang terbaik. Bayangin kata kuncinya, kata sebagian dari Kain, sebagian, dan dari Habel itu adalah apa? Itu tadi, yang terbaik itu tadi ya, saudara ya. Korban persembahannya dari anak sulung kambing dombanya. Jadi dia memberikan apa? Yang terbaik.
Apakah kita bisa katakan bahwa Kain itu tidak mengenal Tuhan? Oh, dia mengenal Tuhan. Dia tahu tentang Allah. Ya, dia tahu tentang Allah. Habel tahu nggak tentang Allah? Justru karena dia sangat tahu tentang Allah dan apa yang dirindukan Allah, makanya pekerjaannya berbeda dari pekerjaan Kain. Nah, jadi untuk menjawab yang dikatakan tadi di Ibrani pasal 11 itu ya, ibu-ibu ya, Ibrani pasal 11 ayat yang ke 4 tadi, ya Ibrani 11 ayat 4 itu, ya coba kita lihat lagi, Ibrani 11 ayat 4 itu, kita sudah memperolehnya. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Nah, apa yang menjadikan persembahan itu menjadi lebih baik? Karena dipersiapkan jauh sebelumnya. Yang kedua, karena memberi yang terbaik dari segala sesuatu yang dia miliki itu, dia memberi yang terbaik. Nah, itu yang dikatakan di dalam ayat yang keempat ini, ya, sehingga korbannya Kain itu jauh lebih baik daripada korbannya Kain. Ini bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama tentang imannya Habel. Jadi imannya Habel itu adalah iman yang bagaimana? Iman Habel itu adalah iman yang memberi yang terbaik. Ya, iman yang memberi yang terbaik. Jadi pertanyaan saya sekarang buat ibu-ibu sekarang atau buat saya sendiri secara pribadi saudara, pertanyaannya sederhana. Ya, pertanyaannya sederhana. Ya, pertanyaannya apa sekarang? Adakah kita memberi dari hidup kita ini, kita selalu memberi yang terbaik buat Tuhan kita? Ya, memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Kenapa? Karena memberi yang terbaik itu ternyata itu bagian dari iman. Jadi orang beriman itu, orang yang sungguh-sungguh punya iman, pasti dia memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ya. Lalu bagian yang kedua sekarang, mari kita lihat. Ya, ayat yang keempat di sana dikatakan, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian. Ya, dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Jadi iman itu, imannya Habel itu iman yang menyatakan bahwa ia benar. Ya. Jadi imannya Kain itu adalah iman yang menyatakan bahwa ia benar. Ya. Jadi bahwa ia benar, lalu apa dikatakan? Karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena karena Allah berkenan kepada persembahannya itu. Jadi yang menyatakan ia benar itu siapa? Allah. Allah lewat apa? Lewat Allah menyatakan Allah berkenan. Berkenan apa? Kepada persembahannya. Nah, ini saudara. Jadi imannya Kain itu imannya Habel itu adalah iman yang menyatakan bahwa ia benar. Siapa yang menyatakan dia benar? Allah. Dari mana kita tahu bahwa Allah menyatakan dia benar? Allah berkenan kepada persembahan. Sementara Allah tidak berkenan kepada persembahan daripada apa? Daripada Kain. Nah, jadi bagian kedua ini mengajarkan kepada kita bahwa iman itu selalu menyatakan bahwa kita benar. Jadi Tuhan dengan iman, kalau dalam PB itu Tuhan menyatakan kita benar karena Kristus telah mati bagi kita. Dan pada waktu Kristus telah mati bagi kita, kita dituntut beriman kepada Kristus supaya apa? Supaya kita mendapat pernyataan bahwa kita adalah orang yang sudah dibenarkan. Ya, kita menjadi orang yang sudah dibenarkan. Jadi ini iman yang saya katakan, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa kita orang benar, ya kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita. Tapi karena ada Kristus dalam hidup kita, maka Kristuslah yang pada akhirnya menyatakan kita bahwa kita ini adalah orang yang benar. Ya, baik ibu-ibu, bagian yang ketiga yang terakhir, mari kita lihat bagian yang ketiga yang terakhir di sini. Dalam ayat 4 di sana dikatakan, dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Jadi imannya Habel itu adalah iman yang terus bicara. Ya, kita tahu saudara, pada akhirnya dia dibunuh. Dibunuh karena apa?
karena persembahan itu. Dibunuh, dia dibunuh karena persembahan itu. Ya, lalu apa yang terjadi? Allah bertanya kepada Habel. Ya, dia katakan, di mana adikmu? Adikmu. Tapi apa yang menjadi jawaban Kain pada waktu itu? Apakah aku pengurus adikku? Tapi apa yang menjadi pernyataannya Tuhan di sana? Ya, Tuhan katakan apa? Bahwa darahnya masih berbicara. Coba kita lihat Kejadian pasal 4 itu, saudara. Ya, Kejadian pasal 4. Ya, ayat 8, kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habel adikmu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Lalu ayat 10, firmannya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu. Ya, dikatakan di situ, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah adikmu. Kalau dalam tulisan surat Ibrani dikatakan bahwa apa? Imannya itu masih berbicara. Ya, masih berbicara ketika dia sudah mati. Jadi darahnya. Jadi berteriak kepadaku, kata Tuhan. Dan sekarang kita lihat dari sana. Ya, Tuhan yang apa? Karena imannya itu, Tuhan sekarang apa? Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari siapa? Dari Kain. Tuhan menuntut pertanggungjawaban dari Kain. Jadi saya rasa saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Ya, iman yang terus bicara. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan iman kita? Adakah iman kita ini masih terus berbicara? Dalam sulitnya hidup, dalam ketidakmungkinan demi ketidakmungkinan yang ada, ya, adakah iman kita ini masih terus berbicara? Ya enggak? Masih terus berbicara. Karena tadi kita melihat di dalam bagian ini, saudara, bahwa imannya Kain itu, ya kita lihat di situ, imannya Kain itu adalah iman yang masih terus bicara. Jadi dia tidak pernah berhenti untuk bicara. Dia iman itu berbicara. Ya, imannya Habel, ya, bukan imannya Kain. Imannya Habel itu masih terus berbicara. Ya, jadi iman Kain, dikatakan dalam bagian itu yang mempersembahkan korban yang lebih baik, ya. Lalu kita melihat lagi, saudara, di bagian yang kedua, imannya itu iman yang menyatakan bahwa ia benar. Nah, ini dia. Ya, imannya itu iman yang menyatakan bahwa dia benar. Lalu yang ketiga adalah, ya, imannya itu adalah iman yang terus bicara. Itulah imannya Habel. Beda dengan imannya Kain, kan? Kalau imannya Kain, dia hanya melihat kepada apa? Kepada reputasi. Nah, itu membedakan siapa namanya? Kain dan Habel, ya. Kalau Kain itu hanya melihat kepada reputasi. Ya, reputasi yang pertama, reputasi suksesnya dia. Kain itu merasa dia lebih sukses daripada siapa? Dari Habel. Yang kedua, Kain itu menganggap ya bahwa dia jauh lebih sulung. Ya, dia adalah yang sulung dibandingkan daripada siapa? Habel. Lalu Kain itu juga menganggap bahwa dia jauh lebih senior daripada siapa? Daripada Habel. Ya, istilahnya dia jauh lebih dahulu mengenal Allah daripada siapa? Daripada Habel. Tapi saudara, reputasi dunia ini, kita harus ingat itu, ya. Kalau kita belajar dari Kain, reputasi dunia ini nggak pernah membuat kita jadi benar di hadapan Tuhan. Ya, kebanggaan kita dalam dunia ini, kehebatan kita dalam dunia ini, nggak pernah membuat kita bisa menjadi benar di hadapan Tuhan. Jadi, yang bisa membuat kita benar di hadapan Tuhan hanyalah iman percaya kita. Jadi, dalam bagian ini yang dituntut daripada kita adalah
bagaimana kita membangun iman percaya kita. Nah, ini yang paling penting, saudara. Bagaimana kita membangun iman percaya kita. Jadi, mari kita mengasah iman percaya kita supaya di tengah-tengah hebatnya kita, di tengah-tengah mungkin kita tidak hebat, di tengah-tengah suksesnya kita atau tidak sukses kita, tetapi kita masih menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Ya, kita masih bisa menyatakan bahwa kita ini orang yang beriman kepada Tuhan. Mau sukses, mau kaya, mau miskin, mau punya, nggak punya, pokoknya yang kita tampilkan selalu dalam hidup kita ini adalah iman. Ya, kita kaya, ya iman kita yang dilihat orang, bukan kayanya kita yang dilihat orang, bukan reputasi kita yang dilihat orang. Ya, tapi dia melihat iman yang begitu dalam dari dalam hidup kita. Nah, jadi sebagai aplikasi penting buat pengajaran pada sore hari ini, ya saudara, ya sebagai aplikasi pentingnya adalah mari membangun reputasi iman kita. Bangunlah reputasi imanmu daripada reputasi tenarnya kita dalam dunia ini. Ya, jadi adalah lebih baik membangun reputasi iman kita di hadapan Tuhan daripada reputasi ketenaran kita di hadapan dunia ini. Ini bagian yang pertama. Bagian yang kedua, karena imanmu kepada Tuhan, marilah belajar mengerjakan apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita harus belajar supaya kita tetap bisa bertumbuh dalam iman kita itu, kita harus mengerjakan apa yang diperkenankan Tuhan untuk kita kerjakan. Atau apa yang membuat pekerjaan itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu yang harus kita kerjakan. Jadi bukan karena orang sedang mengejar ini, lalu kita mengejar yang itu. Enggak. Jadi kita harus bisa membuat sesuatu yang terbalik. Sesuatu yang disenangi oleh Tuhan. Itulah yang kita kerjakan. Karena ternyata sesuatu yang disenangi oleh Tuhan itu, sadar tidak sadar seperti Habel tadi. Dia mempersiapkan diri sejauh mungkin untuk mempersiapkan yang terbaik, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan. Lalu yang ketiga, pelajaran yang ketiga. Jangan pernah kecewa kalau suatu ketika orang melecehkan iman. Iya, Habel itu dilecehkan oleh Kain dengan dia dibunuh oleh Kain. Ya, tapi kita bisa melihat dikatakan bahwa imannya masih berbicara setelah dia mati. Berarti saudara, bagaimanapun kita melecehkan, menghentikan orang yang sedang beriman kepada Tuhan, orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, itu nggak bisa kita hentikan dalam hidup. Ya, nggak bisa kita hentikan. Ya, kenapa saya katakan tidak bisa kita hentikan? Karena ternyata masih ada Tuhan tempat teriakannya. Tempat dia berteriak itu masih ada Tuhan. Masih ada Tuhan yang membela dia. Masih ada Tuhan yang menolong dia. Itulah sebabnya kita tidak bisa menghentikan iman dari orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi, kita tidak bisa menghentikan iman dari orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita mungkin bisa membunuhnya, menghabisinya, membuat dia seperti tidak bergerak. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah berhenti untuk membela dia. Ya kan? Kita bisa seolah-olah berkata, saya sudah menghabisi dia. Dia sudah tidak mungkin berdaya lagi. Tuhan masih tetap membuat dia bisa berdaya. Makanya sampai hari ini, dalam khotbah-khotbah, dimanapun orang berkhotbah tentang memberi, imannya Habel masih terus berbicara. Masih terus dibicarakan di tengah-tengah dunia ini. Kegagalan dari reputasi besar yang dibuat oleh Kain hanya sebagai bahan perbandingan bahwa Kain itu adalah orang yang jahat. Jadi mari ibu-ibu sekalian, kita membangun iman percaya kita supaya kita lebih mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan apa yang menjadi maunya Tuhan untuk setiap kehidupan kita. Ya, kita belajar bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi hidup kita. Ya, hidup kita. Dan marilah dengan demikian
kita mempersembahkan segala yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi namanya. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu, meteraikan dalam hati kami. Biar Roh Kudus akan menolong kami untuk kami melakukannya. Supaya kami boleh semakin beriman dan semakin percaya kepada Tuhan. Dan di saat sore hari ini juga dengan iman percaya kami mendoakan untuk kakak ipar dari Ibu Edith. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan bagian tubuhnya yang sedang sakit. Kiranya tangan-Mu menjamah. Kiranya tangan-Mu menyembuhkan dan membebaskan. Kami mendengar tadi sedang kontrol. Kami minta supaya Tuhan menolong. Apapun hasilnya, biarlah lewat jalan ini kakak ipar dari Ibu Edith boleh semakin beriman dan mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Akan semakin mengenal Engkau, Sang Juru Selamat, Tuhan Yesus yang mengasihi hidupnya. Kami mendoakan juga untuk kakak ipar dari Ibu Katie, Pak Robi, yang kami dengar sedang stroke. Kami mendoakan supaya Tuhan jamah dari stroke-nya. Tuhan memberikan kekuatan. Kalau ada gangguan-gangguan dalam jantung, apapun itu Tuhan, kami minta dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan tolong dengan kuasa yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan-Mu. Kami mendoakan untuk Tante Aceh yang berulang tahun beberapa hari yang lalu. Kami mendoakan dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan akan menolong dia juga. Dalam usia yang bertambah, kiranya Tuhan memberkati hidupnya juga. Supaya Tante Aceh boleh terus ada dalam genggaman dan ada dalam pertolongan yang daripada Tuhan. Kami semua dalam pergumulan-pergumulan hidup ini Tuhan. Biarlah Tuhan akan tolong kami. Terima kasih juga buat masa pandemi yang kami tahu sebentar lagi dengan iman percaya Tuhan akan membawa kepada masa yang endemi juga. Sehingga kami boleh bersekutu lagi, beraktivitas lagi, dan kami juga boleh menikmati hidup yang ada bersama dengan Tuhan juga. Itu sebabnya ya Tuhan Yesus, kiranya Engkau menjamah bangsa kami ini. Engkau menolong juga semua masyarakat rakyat bangsa Indonesia. Supaya tetap tertib dalam prokes yang ada. Supaya tetap tertib dengan era yang baru ini Tuhan. Biarlah sekalipun sudah mendekati endemi, kami tetap menggunakan budaya yang baru untuk menjaga kesehatan kami dan menjaga ketertularan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua kebaikan demi kebaikan-Mu. Dan saat ini ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Tuhan menolong untuk suami, untuk anak-anak kami, dan untuk cucu dan semuanya diberkati oleh Tuhan. Teman-teman yang belum hadir juga, kami rindu pada waktu yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami. Berkati kami Tuhan, dan akhirnya kami serahkan doa ini dengan iman dan penuh harap ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus yang sudah mengasihi hidup kami, dan sekarang kami menerima berkat yang daripadanya. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkatnya. Kasih karunia dari Allah Bapa, sukacita di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Mulai sore hari ini, kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin.